Bismillahirrahmanirrahim. Titik info kali ini judulnya adalah At-ta'awul sama dengan hermeneutika, sebuah usulan istilah. Tayangan berikut ini mencoba untuk mengusulkan kata at-ta'awul sebagai pengganti kata hermeneutika. Karena selama ini kata hermeneutika belum diterjemahkan secara tepat ke dalam bahasa Arab. Padanan hermeneutika dalam istilah Arab sejauh ini adalah fikih at-ta'wil wa tafsir atau nazariyat at-ta'wil, atau bahkan ditulis apa adanya dalam bahasa Arab, yaitu hermeneutika. Namun sebelumnya akan dijelaskan mengenai pengertian hermeneutika, termasuk pro dan kontranya, kemudian juga kaitannya dengan tafsir dan takwil. Sedemikian sehingga pada akhir tayangan kita akan bisa menilai relevansi kata at-ta'awul untuk menggantikan kata hermeneutika. Hermeneutika adalah studi atau teori tentang interpretasi atau penafsiran atau pemahaman teks atau objek selain teks. Tujuan utama hermeneutika adalah untuk memahami makna sebuah teks, terutama teks suci, dengan mempertimbangkan konteks historis, sosial budaya di mana teks tersebut muncul. Istilah hermeneutika berasal dari bahasa Yunani kuno, hermeneu, yang berarti menafsirkan atau mengartikan. Secara umum, tujuan dari studi hermeneutika adalah memberikan pemahaman mendalam tentang arti sebuah teks atau tekstualitas, serta melibatkan diri secara kritis terhadap peran penafsiran dalam menciptakan atau mengkreasi makna-makna baru pada suatu konteks tertentu. Dalam hermeneutika tradisional, metode interpretasi atau penafsiran sering melibatkan proses tafsir yang cermat dan analisis makna kata-kata serta struktur kalimat dalam sebuah teks. Namun pada perkembangannya, terdapat pula pendekatan-pendekatan modern dalam hermeneutika, seperti hermeneutika filosofis, hermeneutika eksistensial, filsafat hermeneutika, dan lain-lain. Di Barat, yakni di Eropa atau Amerika, para pendekar hermeneutika antara lain adalah Friedrich Schleiermacher, Martin Heidegger, Hans Georg Gadamer, E.D. Hirsch, Paul Ricoeur, J.E. Gracia, dan lain-lain. Sedangkan di timur, atau katakanlah benua Asia, tokoh hermeneutika diantaranya adalah Hasan Hanafi, Nasr Hamid Abu Zaid, keduanya ini dari Mesir. Kemudian di Indonesia ada nama Sahirun Syamsuddin dan beberapa nama lain. Dari aspek historisitas, hermeneutika yang semula itu diperuntukkan bagi penafsiran Bible, kemudian berhasil dibawa atau ditarik ke ranah umum sehingga menjadi sebuah metodologi. Dan ini memberi keuntungan bahwa pada saat ini banyak dimanfaatkan, yaitu hermeneutika dimanfaatkan
oleh berbagai kalangan. Sejauh ini memang telah terjadi perdebatan yang cukup berkepanjangan terkait eksistensi hermeneutika. Kelompok yang menolak hermeneutika berargumen bahwa terjadi desakralisasi ketika hermeneutika sebagai metode ilmiah digunakan untuk menafsir teks suci, dikhawatirkan akan mengganggu kesucian teks suci itu sendiri. Atau dikatakan di sini telah terjadi desakralisasi. Argumen penolakan yang kedua dari pihak oponen hermeneutika adalah tentang subjektivitas. Dikatakan bahwa hermeneutika cenderung bersifat subjektif, di mana interpretasi atau penafsiran seseorang itu sangat dipengaruhi oleh latar belakang dan pengalaman pribadinya. Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran bahwa tidak mungkin untuk mencapai pemahaman secara objektif dari sebuah teks, atau dalam hal ini adalah teks suci. Meskipun hermeneutika itu kemudian berkembang menjadi subjek yang penting dalam berbagai disiplin ilmu, hal itu tidak mengubah adanya perdebatan antara pihak yang pro dan yang kontra. Fenomena perdebatan ini terjadi di internal masing-masing, baik di kalangan umat Kristiani maupun kalangan umat Islam. Subjek penolakan berikutnya dari pihak oponen hermeneutika ialah tentang relativitas. Hermeneutika dipandang penuh dengan relativisme, yaitu tidak ada suatu pemahaman yang benar atau salah tentang sebuah teks, karena semua interpretasi tergantung pada perspektif individu. Nah, ini sangat relatif seperti itu. Hal lain yang dipandang atau merupakan hal yang tidak disetujui oleh pihak penolak hermeneutika adalah potensi terjadinya penyalahgunaan penafsiran teks untuk tujuan-tujuan tertentu yang sifatnya tendensius, bahkan manipulatif. Hal lain yang menjadi alasan penolakan hermeneutika ialah dipandang tidak perlu. Hal ini mengacu pada pendapat bahwa teks suci sudah memiliki metode penafsiran tersendiri, dan itu dipandang sudah cukup, maka tidak memerlukan sesuatu barang asing, ya, seperti hermeneutika, seperti itu. Namun demikian, banyak proponen atau pihak yang setuju dengan hermeneutika percaya bahwa meskipun muncul tantangan dan kontroversi seputar hermeneutika tetaplah penting untuk melanjutkan upaya-upaya penafsiran guna memperoleh makna-makna baru atas teks secara kritis dan responsif, dan hal itu dengan cara mengandalkan hermeneutika. Secara umum, penggunaan kata tafsir dan takwil itu sering berjumbuh, ya, atau bertukar posisi satu sama lain, ya. Namun begitu, secara historis
kemudian kata takwil itu menjadi kurang populer ya, atau setidaknya kalah populer dibanding dengan istilah tafsir gitu. Ya, kerancuan ataupun kesaling pertukaran tempat ya, itu diindikasikan dengan tidak sedikit penjelasan atas ayat yang sebenarnya dikategorikan sebagai takwil namun dinyatakan sebagai tafsir. Begitu pula sebaliknya. Menurut Nasr Hamid Abu Zaid, ulama dari Mesir, itu meskipun kata takwil itu agak kurang begitu populer dibandingkan dengan tafsir, namun di Al-Quran itu justru kata takwil itu disebut lebih banyak ya, dibandingkan dengan kata tafsir gitu. Menurut Abu Zaid, kata takwil itu disebut lebih dari 10 kali. Sementara kata tafsir disebut sangat lebih sedikit. Menurut Farid Esak, Farid Esak itu cendekiawan Muslim ya dari Afrika Selatan. Tafsir itu berkaitan dengan penafsiran luar atau exoteric exegesis. Sedangkan takwil itu berkaitan dengan penafsiran dalam atau esoteric exegesis. Nah, istilah tafsir itu berasal dari dua kemungkinan, yaitu al-fasru, turunan dari fi'il mati fasaro, atau al-safru, turunan dari safaro. Keduanya sama-sama mengandung arti, yakni menyangka sesuatu yang tersembunyi melalui tanda yang bermakna bagi penafsir, hingga ia dapat sampai pada makna. Sedangkan istilah takwil berasal dari kata aul yang artinya kembali kepada sumber atau sampai pada tujuan. Nah, pengertian kembali kepada sumber adalah tertuju pada perbuatan yang mengupayakan gerak reflektif. Demikian pula sampainya pada tujuan merupakan gerak dinamis. Nah, kedua gerak tersebut menjelaskan serta memelihara pemahaman sebagai refleksi gerak mental intelektual dalam pembacaan atau penafsiran suatu teks. Selanjutnya, perbedaan kebahasaan ya antara tafsir dan takwil memunculkan pula perbedaan dalam implikasi metodologis. Kegiatan tafsir memerlukan medium berupa teks bahasa atau sesuatu yang bermakna yang menjadi atensi penafsir sehingga dapat menyingkap apa yang ingin diketahui. Di sisi lain, takwil merupakan aktivitas memahami secara lebih mendalam dibanding tafsir. Takwil berkaitan dengan keutamaan penggalian lewat nalar atau istinbat, sedangkan tafsir lebih banyak didominasi oleh transferensi atau nakal dan riwayat. Nah, secara definitif, Ali Harb mengatakan sebagai berikut. Ali Harb mengatakan, takwil adalah transformasi dari satu signifikansi ke signifikansi lainnya untuk menakwilkan kembali makna lama. Penakwilan makna baru tidak berarti pembaruan itu sendiri. Maka takwil adalah bidang pemahaman yang mengaji wujud secara baru serta mendefinisikan ulang tentang sesuatu. Namun demikian, masih menurut Ali Harb ini cendekiawan Muslim ya dari Lebanon.
Menurutnya, takwil seyogianya perlu melewati tafsir lebih dahulu. Hal ini untuk menghindari munculnya penakwilan yang sewenang-wenang atau arbitrer. Artinya, dalam melakukan penakwilan, seorang penakwil benar-benar perlu memahami proses tafsir lebih dahulu, yaitu memahami maksud teks secara benar dan tepat, agar ia tidak terjerumus ke dalam pembacaan atau penakwilan yang sifatnya subjektif ideologis. Nah, sementara itu Abd al-Jabiri, al-Jabiri ini seorang cendekiawan Muslim atau pemikir dari Maroko. Al-Jabiri mengungkapkan bahwa takwil berkembang dalam dua tradisi, yaitu epistemologi Bayani dan epistemologi Irfani. Takwil dalam tradisi Bayani masih menempatkan teks secara harfiah sebagai medium, sementara epistemologi Irfani cenderung lebih berani dalam tanda petik melakukan imajinasi yang berbasis pada prapemahaman. Namun ini mengandung risiko ada kemungkinan terjebak pada penafsiran yang sifatnya arbitrer atau sewenang-wenang bahkan sampai tendensius. Kemudian disebutkan juga konsekuensi lain dari epistemologi Irfani adalah adanya pelebaran jarak antara tafsir dan takwil, di mana tafsir dikaitkan dengan aspek lahir teks, sedangkan takwil dikaitkan dengan aspek batin teks. Ini mirip atau senada dengan penjelasan Alihard di atas. Nah, tafsir dan takwil sebagai bagian dari ulumul Quran pada dasarnya cakupannya sangat luas ya. Ini terindikasi dengan melimpahnya pola metodologi tafsir seperti tahlili, ijmali, muqaran, dan maudu'i. Kemudian pola pendekatan tafsir dikenal juga tafsir bimatur, bil ro'i, bil tafsir sufi, dan seterusnya gitu. Selanjutnya dalam aspek konteks, tafsir dan takwil juga telah mengakomodir tema seperti Maki Madani, Asbabun Nuzul. Maki Madani itu ayat yang turun di Mekah atau di di Madinah. Kemudian Asbabun Nuzul terkait dengan latar belakang turunnya ayat, nasikh mansuh. Juga yang menunjukkan ini pentingnya konteks dalam upaya penggalian makna teks. Nah, ketika disandingkan dengan hermeneutika kontemporer, takwil itu dianggap lebih dekat ketimbang tafsir. Untuk mengetahui apa itu hermeneutika itu bisa dilihat pada episode-episode video sebelumnya gitu yang kami sajikan gitu. Namun demikian tidak sepenuhnya diartikan bahwa takwil itu sama dengan hermeneutika meskipun keduanya sama-sama mengedepankan makna dalam atau makna batin. Salah satu sebabnya adalah karena takwil dipandang kurang membumi dalam tanda petik dibanding hermeneutika. Pengertian membumi di sini ini terkait dengan pijakan atas realitas kehidupan atau kontekstualisasi. Takwil meskipun sedikit banyak sudah mengakomodir atau mengakomodasi realitas, namun itu masih kalah dibanding dengan akomodasi realitas pada hermeneutika. Selain unsur realitas, unsur kesadaran yang menjadi unggulan dari hermeneutika itu dipandang juga kurang terakomodasi dalam takwil.
Nah, unsur realitas ya, dalam hermeneutika itu bagi sarjana Muslim kontemporer seperti Fazlur Rahman, Hasan Hanafi, dan Nasir Hamid Abu Zaid, dan juga beberapa lainnya, menjadi pijakan penting dalam dialektika dan kontekstualisasi Al-Quran. Namun demikian, memang ada risiko untuk terjebak pada terlalu mengedepankan kebutuhan-kebutuhan aktual atau sesaat ya, atas pijakan realitas tersebut. Gitu. Nah, oleh karena itu gagasan yang muncul dari kontekstualisasi bisa saja bersifat apologetik gitu. Alih-alih berupa konsep yang mendasar dan universal. Ini kelemahan dari, katakanlah kelemahan dari hermeneutika modern. Setelah mencoba untuk mencermati bagaimana pengertian tafsir, takwil, dan hermeneutika, itu kemudian muncul pertanyaan, bagaimana sesungguhnya posisi hermeneutika dalam ulumul Quran. Kalau tafsir dan takwil itu tidak masalah karena keduanya memang secara tradisi itu sudah menjadi bagian dari ulumul Quran gitu, pemahaman terhadap ayat-ayat Quran. Ya. Nah, ini menimbulkan memang adanya perdebatan gitu. Apakah hermeneutika itu kompatibel gitu ya, atau tidak gitu. Nah, meskipun beberapa katakanlah cendekiawan Muslim ya, itu menyetujui atau menganggap bahwa hermeneutika sebagai metodologi memahami pemahaman, katakanlah gitu, sebagai teori pemahaman yang baru ya, dan modern, itu bisa dimanfaatkan untuk dalam konteks memahami terma-terma yang ada dalam Islam, khususnya dalam ulumul Quran gitu. Namun begitu, ini memang sejauh ini belum ada kata sepakat gitu antara manfaat dan mudarat penggunaan hermeneutika. Usulan diksi at-ta'awul sebagai pengganti kata hermeneutika. Ya, selama ini, bagaimana tadi sudah dijelaskan, ya banyak kalangan muslimin itu merasa agak kurang sreg ya dengan istilah hermeneutika ya, yang dirasa kebarat-baratan ya, dari aspek istilah gitu, atau dipandang kurang atau tidak islami ya. Selain dari isi atau konten dari hermeneutika itu sendiri ya, dari istilah hermeneutika itu juga problematis. Untuk itu penulis mengusulkan ya, padan kata dari hermeneutika yang dalam bahasa Arab itu adalah at-ta'awul ya. Kata at-ta'awul itu merupakan masdar atau perbangun ya, dari pola atau wazan tafa'ula ya, sehingga dipandang pertama lebih intens daripada takwil ya, kata takwil yang biasa digunakan. Juga kata at-ta'awul memberi nuansa proses mendalam ya, berulang dan reflektif ya dalam konteks penafsiran. Kata at-ta'awul itu terasa alami gitu ya, dalam tata bahasa Arab. Kata at-ta'awul itu selanjutnya juga mengisyaratkan adanya proses batin ya, pengolahan makna dan kedalaman reflektif gitu. Ini analogi dengan bentuk seperti ta'ammalun ya, atau kontemplasi mendalam. Maka kata at-ta'awul itu dapat diartikan sebagai
penakwilan atau takwil yang mendalam dan filosofis. Dengan demikian, dalam konteks ulumul Islam atau ilmu-ilmu keislaman, terutama dalam hal teori penafsiran atau penakwilan, kata ta'awul cukup relevan rasanya untuk menggantikan hermeneutika. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.